Tugas akhir jam 3. Angin malam di lereng Gunung Lawu tidak pernah sekadar dingin. Ia memiliki cara untuk merayap masuk ke sela-sela jahitan jaket Gore-Tex yang paling mahal sekalipun, lalu membisikkan ketakutan langsung ke sumsum tulang. Di sebuah warung kecil di dekat gerbang pendakian jalur Candi Cito, 4 anak muda sedang berkumpul. Dimas, seorang YouTuber ambisius yang kontennya berfokus pada pembuktian mitos, sedang memeriksa kamera mirrorless-nya. Baginya, Lawu hanyalah objek konten. Target kita adalah bulak peperangan jam 2 pagi. Disitulah aktivitas anomali paling tinggi, ucapnya sambil menyesap kopi hitam yang sudah dingin. Raka, pendaki paling berpengalaman di grup itu, tampak gelisah. Dim, Lawu bukan merbabu atau gede. Jalur Ceto ini jalur ziarah. Ada aturan tak tertulis yang harus kita jaga. Jangan terlalu fokus pada lensa kamera. Perhatikan langkahmu. Sita yang sedari tadi diam, memegang erat kalung tasbihnya. Ia memiliki kepekaan yang seringkali menjadi beban. Sejak mereka menginjakan kaki di pelataran Candi Cito, ia merasa ribuan mata tak terlihat sedang mengawasi mereka dari balik rimbunnya hutan pinus. Sementara itu, Bagas, si bungsu yang ceria, hanya berusaha mencairkan suasana dengan candaan. Candaan garing yang sayangnya tidak ditanggapi oleh siapapun. Mbah Gito, pemilik warung yang sudah berusia 80-an tahun mendekat. Wajahnya yang keriput tampak seperti pahatan kayu tua. Kalau nanti sampai di padang rumput setelah pos 5 dan kalian mendengar suara ramai seperti pasar, jangan pernah menoleh. Apapun yang terjadi, jangan berhenti. Dan satu hal lagi, Mbah Gito menatap Dimas tepat di matanya. Jangan pernah membawa pulang apa yang bukan milik kalian. Dimas hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang meremehkan. Tenang Mbah, saya cuma bawa pulang rekaman video. Pendakian dimulai tepat pukul 10 malam. Jalur Candi Cito langsung menyiksa kaki mereka dengan tanjakan terjal yang tak berujung. Melewati pos 1 dan pos 2, suasana masih terasa wajar, meski pepohonan di kanan kiri jalur tampak seperti raksasa yang sedang membungkuk, siap menerkam pendaki yang lengah. Memasuki pos 3, kabut mulai turun. Awalnya tipis, namun dalam hitungan menit, jarak pandang berkurang menjadi hanya 2 meter. Headlamp mereka seolah tidak berdaya menembus dinding putih yang pekat tersebut. Raka, ini jalurnya benar? Tanya Sita dengan suara bergetar. Harusnya benar, ikuti terus batas vegetasi, jawab Raka. Meski dalam hatinya ia merasa jalan ini terasa lebih panjang dari biasanya. Tiba-tiba, Bagas berteriak kecil. Wow, siapa itu? Di depan mereka, sekitar 5 meter di tengah kabut, tampak sesosok bayangan manusia yang berdiri mematung. Sosok itu mengenakan pakaian serba putih yang compang-camping. Saat mereka mendekat, sosok itu tiba-tiba melesat ke dalam semak belukar dengan kecepatan yang tidak masuk akal bagi seorang manusia. Mungkin pendaki lain, gumam Dimas, meski tangannya gemetar saat mencoba menyalakan kamera. Ayo, jangan berhenti, kita hampir sampai di bulak peperangan. Pukul 01,3 pagi, mereka sampai di sebuah dataran luas yang dikenal sebagai bulak peperangan. Konon, disinilah sisa-sisa Laskar Majapahit dan pengikut Prabu Brawijaya kelima terlibat dalam bentrokan gaib. Angin yang tadinya menderu tiba-tiba mati total. Keheningan yang tercipta terasa sangat menekan, seolah oksigen di tempat itu ditarik paksa oleh kekuatan tak terlihat. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara telolet gamelan yang lirih, diikuti oleh keriuhan suara manusia. Kling-kling, suara itu semakin jelas. Ada suara orang tawar-menawar dalam bahasa Jawa kuno, suara langkah kaki kuda, dan aroma sate gagak yang menusuk hidung manis namun busuk. Pasar setan, bisik Sita. Ia langsung jatuh terduduk, menutup telinganya rapat-rapat. Jangan dengarkan. Namun Dimas, seolah kesurupan, justru melangkah maju. Ini dia, ini konten jutaan views. Ia mengarahkan kameranya ke arah kegelapan. Lewat layar liquid crystal display kameranya, Dimas melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat mata telanjang. Di sana, di tengah padang yang seharusnya kosong, berdiri ratusan lapak dagangan. Namun, yang dijual bukan sayuran atau pakaian. Di sebuah lapak, seorang wanita tanpa wajah memajang potongan telinga manusia yang masih berdarah. Di lapak lain, seorang pria kerdil menjual botol-botol berisi cahaya yang ternyata adalah jiwa-jiwa yang tersesat. Dimas, balik! Teriak Raka, tetapi Dimas sudah masuk ke dalam lingkaran pasar tersebut. Di tengah kerumunan makhluk-makhluk mengerikan itu, seorang pria tinggi besar dengan pakaian lurik menghampiri Dimas. Wajahnya hanya berupa lubang hitam besar di bagian mulut. Tuku opolo, Dimas terpaku.
Logikanya sudah lumpuh. Ia merogoh kantongnya, menemukan sebuah koin kuno yang ia temukan di dekat Candi Cito tadi sore, benda yang seharusnya tidak ia ambil. Ia memberikan koin itu kepada si penjual. Si penjual tertawa. Suara tawanya seperti gesekan amplas pada kayu busuk. Ia menyerahkan sebuah bungkusan kain kafan kecil kepada Dimas. "Iki jimatmu bayarannya nyowo." Seketika itu juga, suasana berubah mencekam. Ribuan makhluk di pasar itu berhenti beraktivitas. Mereka semua serentak menoleh ke arah Dimas, Raka, Bagas, dan Sita. Mata mereka bagi yang memilikinya menyala merah darah. Lari, Raka menarik kerah jaket Dimas. Mereka berlari sekuat tenaga. Namun, medan di sekitar mereka berubah. Jalur pendakian yang seharusnya menanjak, kini terasa seperti labirin yang berputar-putar. Setiap kali mereka berlari, mereka kembali ke titik yang sama. Depan lapak, si penjual tanpa wajah. "Bagas mana?" teriak Sita histeris. Mereka menoleh ke belakang. Bagas tertinggal. Ia sedang dikerumuni oleh puluhan anak kecil berkepala botak dengan kulit pucat kebiruan. Bagas menjerit, namun suaranya seolah teredam oleh dimensi lain. Dalam sekejap, Bagas ditarik ke dalam kegelapan di bawah tanah padang rumput tersebut. "Bagas!" Dimas mencoba kembali, tapi Raka menahannya. Sudah terlambat, dia sudah jadi bagian dari mereka. Kalau kita tidak keluar sekarang, kita semua mati. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka mendaki menuju Hargo Dalem, sebuah tempat yang dianggap suci dan merupakan keraton gaib Prabu Brawijaya. Konon, makhluk-makhluk pasar tidak berani masuk ke wilayah ini. Mereka sampai di sebuah pondok kayu tua di Hargo Dalem dengan napas tersengal-sengal. Di sana, mereka menemukan seorang kakek tua yang sedang duduk bersila di depan perapian kecil. Kakek itu tidak menoleh, tapi suaranya terdengar jernih di kepala mereka. "Kalian membawa sampah dari pasar bawah," ucap si kakek. Dimas baru sadar. Bungkusan kain kafan yang diterimanya tadi masih tergenggam erat di tangannya. Saat ia membukanya, isinya adalah potongan jari manis manusia yang masih mengenakan cincin pendaki milik Bagas. Dimas berteriak dan melempar benda itu ke api perapian. Api tersebut langsung menyambar hijau tinggi, dan terdengar raungan kemarahan dari luar pondok. Ribuan tangan hitam mulai menggaruk-garuk dinding pondok, mencoba masuk. "Kalian selamat untuk malam ini," kata si kakek. "Tapi gunung ini sudah menandai kalian. Transaksi di pasar setan tidak bisa dibatalkan hanya dengan membuang barangnya. Nyawa harus dibayar dengan nyawa." Ketika matahari terbit, suasana laut kembali tenang dan indah. Samudra awan membentang di bawah puncak Hargo Dumilah. Namun, keceriaan itu tidak ada di wajah ketiga pendaki yang tersisa. Bagas dinyatakan hilang. Dan hingga hari ini, jasadnya tidak pernah ditemukan oleh tim SAR, meski sudah dilakukan pencarian selama berbulan-bulan. Dimas kembali ke kota, tapi ia bukan lagi Dimas yang dulu. Kamera yang ia gunakan malam itu rusak total, sensornya hangus seolah terbakar dari dalam. Namun, setiap kali ia mencoba tidur, ia selalu mendengar suara gamelan. Suatu malam, istri Dimas menemukannya sedang duduk di pojok kamar, sedang mencoba memotong jari manisnya sendiri dengan pisau dapur, sambil bergumam dalam bahasa Jawa kuno, "Iki bayarane." Gunung Lawu tetap berdiri tegak, menyimpan rahasianya sendiri. Dan di bulak peperangan, saat kabut turun dan bulan tertutup awan, pasar itu akan tetap buka, menunggu pendaki sombong berikutnya untuk melakukan transaksi yang takkan pernah bisa mereka lunasi. Berita hilangnya Bagas meledak di media sosial, tim SAR gabungan, relawan, hingga warga lokal dikerahkan. Namun, bagi Raka dan Sita, pencarian ini terasa sia-sia. Mereka tahu Bagas tidak hilang di koordinat bumi manapun. Ia terjebak di koordinat yang tidak terpetakan oleh GPS. Komandan SAR, Pak Pandu, seorang veteran yang sudah puluhan tahun menangani orang hilang di Lawu, menatap Raka dengan tajam di posko darurat. "Kalian bilang dia hilang di bulak peperangan? Kami sudah menyisir radius 2 km dari sana 3 kali nihil. Bahkan jejak kaki atau patahan ranting pun tidak ada," ujar Pak Pandu sambil menghisap rokok klobotnya. Raka tertunduk. "Kami dengar suara pasar, Pak. Dimas melakukan transaksi." Pak Pandu terdiam. Asap rokoknya menggantung statis di udara seolah enggan bergerak. "Kalau sudah urusan pasar bubrah, logistik kami tidak akan cukup. Kalian seharusnya tahu, Lawu itu ibu bagi mereka yang berziarah, tapi Algojo bagi mereka yang bertingkah." Pencarian hari kelima dilakukan saat cuaca ekstrem. Hujan badai menghantam jalur Ceto. Di tengah badai, salah satu anggota SAR melaporkan melalui radio panggil, "Posko kami melihat subjek di sekitar sendang makan. Dia memakai jaket merah, mirip milik Bagas. Tapi ada yang aneh, dia berjalan membelakangi kami dengan sangat cepat." "Ganti, kejar, amankan subjek," perintah Pak Pandu. Namun, radio itu hanya membalas dengan suara statis yang panjang.
Lalu suara tertawa anak kecil yang melengking. Anggota SAR yang melapor tadi ditemukan pingsan 1 jam kemudian di tepi jurang. Saat siuman, ia bersumpah bahwa Bagas yang ia lihat tidak memiliki wajah, hanya permukaan kulit rata yang ditumbuhi bulu-bulu hitam kasar. Sementara itu, Dimas dipulangkan ke Jakarta karena kondisi mentalnya yang semakin tidak stabil. Namun, Jakarta ternyata bukan tempat yang aman dari Lawu. Apartemennya yang berada di lantai 22 kini terasa seperti perpanjangan dari bulak peperangan. Setiap kali Dimas menyalakan keran air, yang keluar adalah air berlumpur hitam yang berbau anyir darah. Yang paling mengerikan adalah fenomena pasar di tengah kota. Suatu malam, saat ia sedang memesan makanan melalui aplikasi, kurir yang datang bukan mengantarkan makanan. Saat pintu dibuka, sosok kurir itu berdiri dengan kepala miring 90 derajat. Di tangannya bukan kantong plastik, melainkan sebuah keranjang anyaman bambu berisi kembang 7 rupa dan kemenyan yang masih berasap. Tagihannya belum lunas mas, bisik kurir itu. Dimas membanting pintu dan menguncinya rapat-rapat. Ia melihat ke jendela. Di bawah sana, di jalanan Jakarta yang biasanya penuh mobil, ia melihat ribuan bayangan hitam sedang berdiri diam, menatap ke arah jendela apartemennya. Suara klakson mobil berubah menjadi suara gamelan yang memekakan telinga. Ia berlari ke kamar mandi, mencoba membasuh wajahnya. Namun di cermin, ia melihat Bagas. Bagas berdiri di belakangnya, wajahnya pucat pasi. Matanya telah dicungkil dan digantikan oleh koin 1.000 rupiah yang dilemparkan Dimas malam itu. Balikin nyawaku, Dim, bisik bayangan Bagas. Dimas jatuh pingsan di atas lantai dingin, dengan tangan yang semakin menghitam hingga ke siku. Jaringan kulitnya mati, dokter medis menyebutnya gangren misterius, tapi Dimas tahu itu adalah pembusukan gaib. Raka menyadari bahwa hanya ada satu cara untuk menghentikan teror ini, kembali ke Lawu dan menyelesaikan transaksi tersebut. Ia menjemput Dimas yang sudah seperti mayat hidup dan mengajak Sita yang kini terus-menerus mengigau dalam bahasa Jawa kuno. Mereka mendaki lagi. Kali ini bukan untuk konten, bukan untuk hobi, tapi untuk penebusan. Sesampainya di bulak peperangan pada malam Selasa Kliwon, suasana jauh lebih menyeramkan. Langit berwarna merah tembaga. Tidak ada angin, tidak ada suara hewan. Hanya ada mereka dan pasar itu yang kini sudah terbuka lebar, seolah memang sedang menunggu kedatangan mereka. Kali ini, pasar itu tidak lagi samar. Lapak-lapaknya terbuat dari tulang belulang manusia yang disusun rapi. Penjualnya adalah sosok-sosok raksasa dengan kulit seperti kulit pohon yang terbakar. Aku datang untuk membatalkan transaksi, teriak Raka sambil memegang dupa yang menyala. Seorang wanita tua yang dulu melayani Dimas muncul dari balik kabut. Ia tidak berjalan, tapi melayang. Di tangannya, ia membawa sebuah timbangan kuno. Onorego, onorupo, ada harga, ada barang, ucap si wanita tua. Nyowo siji durung cukup. Koin sing diuneh ke bocah iki asale seko tanah keramat. Deoke njupuk barang sing dudu heki. Ternyata, koin yang digunakan Dimas untuk membayar di pasar itu adalah koin yang ia temukan curi dari area terlarang di Candi Cito. Itulah sebabnya para penghuni pasar murka, mereka merasa dihina dengan pembayaran menggunakan barang curian dari wilayah mereka sendiri. Wanita tua itu menunjuk ke arah pojok pasar. Di sana, Bagas terlihat sedang dirantai di sebuah tiang kayu. Ia dipaksa memakan bara api secara terus-menerus. Setiap kali ia menjerit, para penghuni pasar tertawa girang. Lepaskan dia, ambil nyawaku saja. Raka menawarkan diri sebagai bentuk tanggung jawab sebagai pendaki senior. Namun, wanita tua itu menggeleng. Ia menunjuk ke arah Dimas. Deweke sing miwiti, deweke sing kudu mungkasi. Dia yang memulai, dia yang harus mengakhiri. Dimas dengan sisa kekuatannya maju ke depan. Ia melihat Bagas, lalu melihat tangannya yang sudah membusuk. Ia sadar ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan normalnya di Jakarta. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Dimas pasrah. Wanita itu memberikan sebuah keris emas yang sangat indah, namun memancarkan aura yang sangat jahat. Tusuk atimu nganggo iki, nyawamu dadi ijol kanggo kancam. Lan kowe bakal dadi penjaga pasar iki sak lawase. Tusuk hatimu dengan ini. Nyawamu jadi pengganti temanmu, dan kamu akan jadi penjaga pasar ini selamanya. Sita menjerit histeris, mencoba mencegah Dimas. Namun Dimas melihat ke arah Bagas yang menderita. Ia melihat Raka yang sudah banyak berkorban. Dengan satu gerakan cepat, Dimas menghujamkan keris itu ke dadanya sendiri. Anehnya,
tidak ada darah yang keluar. Tubuh Dimas perlahan-lahan berubah menjadi kabut hitam. Suara teriakan di pasar itu mereda, berubah menjadi gumaman hormat. Bagas tiba-tiba terlepas dari rantaiannya dan jatuh pingsan di depan Raka. Raka dan Sita berhasil membawa Bagas turun. Bagas selamat secara fisik, meski ia kehilangan ingatannya sepenuhnya tentang malam itu. Ia menjadi pendiam dan sering menatap ke arah Gunung Lawu dengan pandangan rindu yang aneh. Raka dan Sita tidak pernah mendaki lagi. Mereka menghabiskan hidup dengan melakukan ritual pembersihan di berbagai tempat suci, mencoba menghapus jejak gaib yang masih menempel di jiwa mereka. Namun, bagi para pendaki lain yang melewati bulak peperangan di malam-malam tertentu, mereka melaporkan melihat sesosok pemuda baru di pasar setan. Pemuda itu membawa kamera mirrorless yang tergantung di lehernya. Namun matanya kosong dan bercahaya putih. Ia tidak lagi menawarkan barang. Ia berdiri di pintu masuk pasar, bertugas mencatat siapa saja pendaki yang sombong, siapa saja yang mengambil barang dari gunung, dan siapa saja yang akan menjadi transaksi berikutnya. Gunung Lawu tetap sunyi, tetap agung, dan tetap lapar. Kisah Dimas mungkin telah berakhir di keabadian pasar setan. Namun misteri di pegunungan Indonesia tidak akan pernah habis. Masih banyak penghuni lain yang ingin ceritanya diceritakan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak diteror suara gamelan di tengah malam karena ketinggalan info. Like jika Anda merasa merinding membaca bagian ini. Komen, saya janji akan jaga sopan santun di gunung jika Anda adalah seorang pendaki sejati. Share ke grup WhatsApp pendakianmu. Jangan biarkan temanmu mendaki tanpa mengetahui risiko ini. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya. Ingat, saat kamu menatap gunung, gunung juga sedang menatapi jiwamu.